Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Puji Rahayu dengan NIM 210825, kelas Hukum RA1 semester 5 Universitas Primagraha. Dalam video kali ini saya akan memaparkan analisis saya tentang perlindungan hukum terhadap anak korban perang dalam perspektif hukum humaniter internasional, studi kasus tawanan perang anak Palestina oleh Israel. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Humaniter Internasional yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Heni Rohaini MH. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja penelitian dari kasus ini yaitu untuk mengkaji dan mengetahui perspektif hukum humaniter internasional terhadap tindakan tentara Israel yang melakukan penyiksaan terhadap tawanan anak Palestina, dan juga untuk mengetahui perlindungan hukum apa sajakah yang didapatkan oleh korban-korban dari tawanan anak Palestina tersebut. Dan juga sanksi apa sajakah yang dapat diterapkan kepada Israel sebagai pihak yang melanggar hukum humaniter internasional. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Seperti yang kita ketahui, penelitian yang menggunakan hukum normatif yaitu dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber hukum yang digunakan tidak terlepas dari aturan yang ada pada hukum internasional, dengan menghususkan pada peraturan yang mengatur tentang hukum humaniter internasional. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif dan teknik studi dokumen, menggunakan bahan hukum yang membahas mengenai teori-teori hukum humaniter internasional, khususnya Konvensi Jenewa 1949. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui dulu apa sih hukum humaniter internasional itu. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, hukum humaniter internasional ini merupakan sekelompok peraturan yang dibuat berdasarkan kemanusiaan dan bertujuan untuk membatasi dampak dari konflik bersenjata internasional. Konvensi ini mengatur hak-hak perlindungan bagi korban-korban dari konflik bersenjata internasional tersebut, baik warga sipil maupun militernya. Hukum humaniter seringkali juga disebut sebagai hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan perang atau hukum konflik bersenjata, yang merupakan batang tubuh hukum yang mencangkup Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag beserta perjanjian-perjanjian, jurisprudensi, dan hukum internasional kebiasaan yang mengikutinya. Pembahasan dari hukum internasional tidak selalu membahas tentang hubungan antar negara saja, tetapi hukum internasional juga membahas tentang hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional yang biasa disingkat dengan HHI sebagai bagian dari hukum internasional merupakan salah satu alat dan cara yang dapat digunakan oleh setiap negara, termasuk oleh negara damai atau negara netral, untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat maupun anggota militer akibat perang yang terjadi di berbagai negara. Dalam perlindungan umum, anak-anak itu bisa dibilang sebagai warga sipil yang tidak mengambil peran dalam permusuhan. Anak-anak mendapatkan perlindungan berkenaan dengan penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan, dan praktek keagamaan. Hal ini berkaitan dengan legalitas perang. International Convention on the Right of the Child, yaitu konvensi hak anak, yang ditandatangani pada tanggal 20 November 1989 dan mulai berlaku sejak 2 September 1990. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata hanya terdapat dalam satu pasal, yaitu dalam pasal 38 yang memuat berbagai kewajiban negara untuk tidak merekrut anak di bawah usia 15 tahun dan memberikan perlindungan bagi anak yang terkena dampak konflik bersenjata tersebut. Sebagai salah satu contoh yaitu perang kasus Israel dan Palestina, yang disebabkan karena masing-masing ingin mendapatkan dan menguasai wilayah
yang sama untuk dijadikan sebuah negara. Konflik-konflik itu diperburuk sejarah panjang dan penuh kekerasan di antara kedua bangsa tersebut. Terlebih masing-masing memiliki kebenaran sendiri tentang apa dan mengapa konflik terjadi selama lebih dari 70 tahun. Sehingga kenyataannya perdamaian antara Palestina dan Israel sangat sulit terwujud. Proses perdamaian telah berlangsung selama beberapa dekade. Jadi, dalam kasus tawanan perang anak-anak Palestina oleh Israel ini, perlindungan yang seharusnya didapatkan oleh anak-anak korban perang ini yaitu berupa kehidupan yang layak, makanan yang cukup, pakaian yang layak digunakan, terus perawatan medis dan tempat yang layak untuk ditempati. Sejauh ini yang dilakukan oleh pihak Israel ini telah sangat-sangat melanggar ketentuan dari hukum humaniter internasional, yaitu melanggar HAM, yang merupakan tindak kekerasan terhadap anak yang telah dijadikan tawanan oleh para pihak Israel tersebut. Pihak PBB beserta negara-negara yang terlibat Konvensi Jenewa 1949 seharusnya bertindak tegas terhadap apa yang dilakukan oleh Israel terhadap tawanan anak-anak tersebut. Tawanan perang wajib mendapatkan jaminan kesehatan. Dalam hal ini, negara yang menahan tawanan perang wajib menjamin pemeliharaan mereka dan perawatan kesehatan yang dibutuhkan oleh mereka. Sanksi yang dapat diterapkan kepada Israel adalah membawa kasus penawanan dan penganiayaan anak ini ke Mahkamah Pidana Internasional, agar dapat langsung diinvestigasi, dan apabila investigasi ini telah memenuhi yuridis Mahkamah Pidana Internasional, maka proses pengadilan dapat dijalankan sehingga sanksi yang dapat diterapkan Mahkamah Pidana Internasional yaitu hukuman penjara yang tidak melebihi batas tertinggi 30 tahun atau hukuman penjara seumur hidup. Hanya segitu analisis yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.